Selamat malam saudara-saudara. Marilah kita bersama menyatukan hati dalam doa malam hari ini, Kamis 30 Maret 2023, dengan tema Otoritas Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan hari ini yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih kami boleh menjalani hari ini dalam naungan cinta kasih-Mu. Kini kami hendak menutup hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kadang kita menjumpai sesuatu terjadi tanpa kita sangka-sangka. Siang hari cuaca panas terik, seakan matahari mengeluarkan seluruh energi panas yang dimilikinya. Di rumah atau di kantor, dingin AC tidak dapat mengalahkan panasnya matahari. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya, disertai dengan angin badai. Saat ini tidak mudah untuk mengetahui musim, bahkan ramalan cuaca pun dapat meleset. Itu baru soal cuaca atau musim yang tidak kita dapat duga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah saudara mengalami situasi yang sama sekali di luar dugaan atau perkiraan saudara? Kisah terpilihnya Daud sebagai raja hendak menyatakan bahwa Allah memiliki otoritas penuh dalam menentukan dan menetapkan segala sesuatu. Kisah ini diawali dengan pernyataan Tuhan Allah kepada Samuel yang masih berduka karena kegagalan Saul sebagai raja, dan ia tidak pernah berjumpa lagi dengan Saul sampai pada kematiannya. Berapa lama lagikah engkau berduka cita karena Saul? Tuhan Allah memerintahkan Samuel untuk pergi kepada Isai karena Tuhan akan menentukan pengganti Saul dari salah seorang anak Isai. Pada umumnya atau menurut tradisi yang berlaku, anak sulung atau anak pertama tentu akan menjadi pilihan utama atau mendapat hak pertama. Seorang raja tentunya biasanya memiliki perawakan yang gagah, kuat, dan kekar, karena ia juga harus menjadi pemimpin pasukan perang. Tapi ternyata yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud, anak bungsu Isai, yang sehari-hari menggembalakan kambing domba. Daud yang memang parasnya elok dan matanya indah, namun perawakannya tidaklah sepantasnya sebagai seorang raja yang akan menjadi pemimpin pasukan perang. Pilihan dan penetapan Tuhan terhadap Daud sangat di luar dugaan Samuel. Namun Samuel harus bisa menerima keputusan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya, yaitu mengurapi Daud menjadi raja. Bahkan bukan hanya Samuel, melainkan semua saudara-saudara Daud juga tidak menyangka dan harus menyaksikan dan menerima Daud yang diurapi sebagai raja. Tuhan Allah memiliki otoritas penuh
untuk menyatakan keputusannya, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran atau perkiraan kita. Tidak ada yang dapat menolak apa yang sudah menjadi kehendak dan keputusan Allah. Satu hal yang harus kita imani adalah semua rancangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dengan demikian, sekalipun Allah bertindak yang tidak kita sangka-sangka, tetaplah percaya bahwa Tuhan melakukan itu untuk mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya pada kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk dapat menyerahkan hidup kami atas segala rancangan yang Engkau berikan. Mampukan kami untuk dapat menerima otoritas-Mu dalam perjalanan hidup kami. Mampukan kami untuk dapat tetap bersyukur atas segala keadaan, terlebih dalam situasi yang tidak kami duga. Mampukan kami untuk setia mengatakan, "Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu jadilah." Malam ini kami hendak beristirahat. Mampukan kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat yang Engkau berikan ini dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, kami mohon Engkau berikan kesehatan, agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan menjaga kita semua.